Video ini bukan dibuat untuk mengajari, apalagi menggurui. Aku sendiri masih dalam proses belajar. Justru lewat video ini, aku pengen ngajak kalian semua buat belajar bareng-bareng. Jadi, kalau ada yang kurang atau keliru, yuk saling ngingetin dengan cara yang baik. Kita sama-sama belajar, sama-sama tumbuh. Kalau kamu suka video ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita duduk sejenak, menghela napas perlahan, dan merenungi kehidupan yang kini serba instan dan mudah. Semua bisa didapatkan hanya dengan sekali klik, sekali sentuh, bahkan tanpa harus bergerak dari tempat tidur. Tapi, apakah semua kemudahan ini mendekatkan kita kepada Allah, atau justru menjauhkan? Di tengah kemajuan teknologi dan kemudahan hidup hari ini, mari kita tadabburi satu ayat dari Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 19. Atau perumpamaan mereka, seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, disertai gelap gulita, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga mereka dengan jari-jari mereka terhadap suara petir karena takut mati. Dan Allah meliputi orang-orang kafir. Al-Baqarah 19. Ayat ini menggambarkan kondisi orang-orang yang takut terhadap kebenaran, lebih memilih menutup diri dari peringatan, dan malah menyumbat telinga agar tidak mendengar yang menggugah jiwa. Nah, bagaimana kaitannya dengan kehidupan modern yang serba cepat ini? Yuk, kita pelan-pelan renungkan lewat beberapa poin berikut. Ketika hujan nikmat membuat kita lupa mendengar, kadang kita lupa bahwa terlalu banyak kenyamanan bisa membuat telinga hati kita tuli. Kita bisa bangun pagi tanpa harus mikir air, makanan, atau tempat tinggal. Semua sudah tersedia. Sekali klik, makanan datang. Sekali swipe, hiburan muncul. Sekali bicara, semua terkoneksi. Tapi di tengah segala kemudahan itu, kita jarang merenung. Apa kabar hubungan kita dengan Allah hari ini? Allah sudah mengingatkan dalam surat Al-Baqarah ayat 19. Ayat ini menggambarkan manusia yang sudah diperingatkan dengan segala tanda, namun memilih untuk menutup telinga. Takut pada suara petir, tapi tidak takut pada peringatan Allah. Mereka lebih peduli pada rasa aman sesaat, bukan pada arah hidup yang harus diperbaiki. Saat Perang Hunain, pasukan Muslim yang sangat besar saat itu sempat jumawa. Mereka berpikir jumlah besar adalah jaminan kemenangan. Tapi Allah ingatkan mereka, kemenangan bukan karena jumlah, tapi karena keimanan dan pertolongan Allah. Akhirnya, pasukan yang awalnya terdesak bisa menang setelah kembali mengingat siapa yang memberi kemenangan sejati. Itulah peringatan. Sering datang bukan dalam bentuk suara keras, tapi lewat kegelisahan hati, ujian kecil, atau kehilangan sesaat. Kemudahan seharusnya bukan membuat kita lalai, tapi semakin bersyukur dan waspada. Coba tanya ke diri kita, sudahkah hari ini aku mendengar ayatnya, bukan hanya sekadar mendengar suara notifikasi? Sudahkah aku menenangkan hati dalam sujud, bukan hanya tenang karena scrolling? Hidup yang terlalu nyaman tanpa peringatan, seperti naik kapal mewah yang perlahan mengarah ke jurang tanpa disadari. Jangan sampai kita baru sadar pentingnya air ketika air sudah dicabut, baru mencari doa ketika bencana sudah datang, baru membuka telinga ketika dunia memaksa kita berhenti. Allah Maha Baik. Ia beri hujan nikmat, tapi juga petir peringatan. Tugas kita bukan hanya menikmati hujan, tapi juga memahami pesan dalam kilat dan petirnya. Maka mari terus latih hati agar peka, supaya saat peringatan datang kita bukan termasuk yang menutup telinga, tapi yang segera memperbaiki diri. Alergi proses di zaman serba instan. Pernah nggak sih kita merasa sebal ketika harus menunggu? Misalnya, saat order makanan tapi datangnya telat, atau saat belajar sesuatu tapi nggak langsung bisa. Di zaman yang serba instan ini, kita terbiasa semua serba cepat, dan tanpa sadar, kita jadi alergi terhadap sesuatu yang bernama proses. Padahal,
Hidup ini adalah kumpulan dari proses. Bahkan iman kita pun tumbuhnya perlahan, bukan sekali klik langsung sempurna. Allah menggambarkan kondisi hati manusia yang menolak untuk diproses oleh kebenaran dalam Al-Baqarah ayat 19. Atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit yang disertai kegelapan, petir dan kilat. Mereka menyumbat telinganya dengan jari terhadap suara petir itu karena takut mati, dan Allah meliputi orang-orang yang kafir. Al-Baqarah 19. Ayat ini menggambarkan bagaimana sebagian manusia saat kebenaran datang seperti hujan, deras, mendalam, dan menuntut perubahan, justru malah menutup telinga mereka. Takut, enggan, nggak siap menghadapi perubahan. Mereka ingin hidup yang nyaman, cepat, dan tanpa tantangan. Padahal hujan itu bisa jadi membawa kesuburan bagi jiwa. Begitu juga kita hari ini, kita ingin hasil instan. Ingin sabar tanpa dilatih sabar. Ingin kaya tanpa kerja keras. Ingin hati tenang tanpa perlu berzikir. Tapi semua itu nggak realistis. Lihatlah bagaimana Rasulullah menjalani proses. Beliau butuh 13 tahun di Mekkah untuk membangun keimanan umat, bukan langsung perang, bukan langsung menang. Dakwah beliau penuh tantangan, dilecehkan, dihina, dilempari batu. Tapi semua itu dilalui dengan sabar, karena beliau tahu proses itulah yang menguatkan hati. Pernah suatu ketika Rasulullah didatangi oleh Khabbab bin Al-Arat, sahabat yang disiksa berat karena keimanannya. Khabbab mengadu, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak berdoa saja agar kita menang dan semua ini cepat selesai?" Rasulullah pun bersabda, "Sungguh orang-orang sebelum kalian, digergaji tubuhnya tapi mereka tetap sabar. Demi Allah, Allah akan menyempurnakan agama ini, tapi kalian tergesa-gesa." Lihat, bahkan Rasulullah mengajarkan, jangan tergesa-gesa. Nikmati prosesnya. Allah bisa saja langsung menangkan Islam dalam sehari, tapi Allah ingin hambanya belajar, tumbuh, dan matang lewat perjalanan panjang. Lalu bagaimana kita hari ini? Bisa jadi kita menolak ujian karena tak ingin ribet. Bisa jadi kita lari dari tanggung jawab karena ingin cepat sukses. Bisa jadi kita malas belajar agama karena tidak mau pusing. Padahal, justru di balik proses itulah Allah ingin mendekat. Allah ingin menguatkan. Allah ingin menguji. Apakah kita sabar atau hanya ingin hasil tanpa perjuangan? Mari belajar pelan-pelan untuk menyukai proses. Nikmati fase jatuh, gagal, bangkit lagi. Karena disitulah letak keberkahan. Hidup bukan tentang cepat sampai, tapi tentang siapa yang terus melangkah, meski perlahan. Bukan. Takut mati tapi tak siap hidup untuk akhirat. Kadang kita bilang, aku belum siap mati. Tapi pernahkah kita tanya, apakah aku siap hidup untuk akhirat? Banyak dari kita takut mati. Takut kehilangan dunia. Takut meninggalkan orang tersayang. Takut akan gelapnya kubur. Tapi anehnya, kita justru hidup seperti dunia ini selamanya. Kita khawatir akan kematian, tapi lupa mempersiapkan kehidupan setelahnya. Allah mengabadikan fenomena ini dalam surat Al-Baqarah ayat 19. Ayat ini menggambarkan orang-orang yang seolah tahu kebenaran, mendengarnya dengan jelas, tapi tetap memilih menutup telinga karena takut. Mereka takut akan kematian, takut akan akibat dari perbuatannya, namun mereka tetap tak mau tunduk, tak mau taat. Akhirnya, rasa takut itu hanya jadi reaksi sesaat, bukan dorongan untuk berubah. Kita hari ini, apakah berbeda? Kita mungkin bukan orang kafir dalam makna mutlak, tapi terkadang perilaku kita mencerminkan sikap yang sama. Kita tahu dunia ini sementara, tahu akhirat kekal, tahu azab itu nyata. Tapi kita menunda-nunda taubat. Kita merasa masih punya waktu. Kita merasa hidup ini panjang. Padahal Rasulullah SAW bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang menundukkan dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati.
Sedangkan orang yang lemah adalah yang mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah. Mari kita lihat contoh dari zaman Rasulullah SAW. Salah satunya adalah Umar bin Khattab sebelum masuk Islam. Ia keras benci dakwah Rasul, bahkan berniat membunuh Nabi. Tapi saat hidayah masuk ke hatinya, ia tak hanya berhenti dari niat buruknya, tapi langsung berubah menjadi pribadi yang sangat memikirkan akhirat. Ia takut mati dalam keadaan salah, dan karena itu, ia hidup sepenuhnya untuk akhirat. Beda dengan Abu Jahal atau Abdullah bin Ubay, yang tahu kebenaran, tapi memilih untuk tetap hidup dalam kebesaran dunia. Mereka tidak siap menyerahkan gengsi, pengaruh, dan kekuasaan demi akhirat. Mereka pun wafat dalam keadaan merugi, karena takut mati, tapi tak pernah benar-benar siap hidup untuk kehidupan setelahnya. Lalu kita bagaimana? Kalau kita takut mati itu wajar, tapi biarlah rasa takut itu menjadi cambuk untuk memperbaiki. Kita jangan hanya takut akan kematian, tapi mulai berani menjalani hidup untuk menyiapkan perjumpaan dengannya. Mungkin kita belum sempurna, tapi mulailah dari hal-hal kecil. Bangun lebih awal untuk sholat subuh. Jaga lisan dari menyakiti. Berbuat baik diam-diam. Baca Quran, walau hanya 1 ayat. Kita tidak sedang berlomba untuk menjadi yang paling sempurna. Kita sedang berjuang untuk tidak lalai. Takut mati itu tidak salah. Tapi jangan biarkan ketakutan itu tanpa arah. Jadikan rasa takut itu sebagai tanda bahwa hati kita masih hidup. Dan biarkan hidup ini menjadi jalan pulang yang tenang. Karena akhir dari dunia adalah awal dari rumah yang sesungguhnya. Tak bisa lari, Allah meliputi segalanya. Pernah nggak kita ngerasa pengen lari dari kenyataan? Dari masalah, dari tanggung jawab, bahkan dari Allah? Ya kayak saat lagi ngerasa banyak dosa, kadang kita malah jadi malas ibadah. Bukannya makin dekat, kita justru menjauh. Kita pikir, kalau kita pura-pura sibuk, pura-pura baik-baik aja, Allah mungkin gak akan perhatikan kita. Padahal dalam surat Al-Baqarah ayat 19, Allah menggambarkan kondisi orang-orang munafik yang pura-pura gak dengar, pura-pura gak lihat. Mereka menutup telinga dan mata dari kebenaran, seolah bisa lari dari kehendak Allah. Yakadul barqu yakhtafu absyarahum, kullama adha'a lahum masawfi'ihi, wa idza adhlama alaihim qamu, walau sya'allahu la zahaba bisam'ihim, wa absyarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menerangi dao, mereka berjalan di bawahnya, dan apabila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Kalau Allah menghendaki, tentu Dia bisa saja mencabut pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-Baqarah 19. Ayat ini bukan cuma tentang fenomena alam. Ini tentang hati kita, yang kadang takut terang, tapi nggak siap gelap. Kita maunya hidup enak, tapi nggak mau ikut aturan Allah. Kita pengen doa dikabulin cepat, tapi nggak mau sabar dan pasrah. Kita pengen dapat petunjuk, tapi saat datang, kita menutup hati. Tapi satu hal penting yang Allah ingatkan, Allah meliputi segalanya. Dia tahu isi hati, Dia tahu kemana kita melangkah, dan kita nggak bisa lari darinya. Contohnya bisa kita lihat dari kisah Ka'ab bin Malik di zaman Nabi. Ka'ab adalah salah satu sahabat yang gagal ikut perang Tabuk karena lalai. Ketika Nabi dan pasukan pulang, Ka'ab merasa bersalah. Dia nggak lari, dia nggak bohong, dia justru jujur. Dan meski sempat diboikot 50 hari, akhirnya Allah menerima tobatnya. Dalam surat At-Taubah ayat 118, Allah memuji kejujuran dan tobat mereka. Dari kisah itu kita belajar, Allah nggak cari kesempurnaan kita. Allah ingin kita jujur, kembali, dan nggak lari. Kalau kita berbuat salah, bukan lari yang Allah inginkan, tapi kembali. Kalau hidup kita lagi gelap, bukan kita menutup mata, tapi minta cahaya darinya. Allah Maha Tahu. Allah Maha Kuasa.
Tapi yang luar biasa, Allah juga Maha Penyayang. Maka jangan lari. Bahkan kalau kita sudah jauh, tetap ada jalan pulang. Karena Allah itu lebih dekat dari urat leher, dan setiap detak hati kita adalah panggilan untuk kembali. Dunia bisa menyilaukan, tapi jangan jadi gelap di hati. Kadang hidup ini seperti jalan panjang yang diterpa kilat. Dalam sekejap semuanya tampak jelas, rumah megah, kendaraan mewah, status sosial, ketenaran di layar digital. Dunia menyilaukan, tapi begitu kilat itu hilang, kita kembali gelap, kehilangan arah. Allah menggambarkan kondisi ini dalam surat Al-Baqarah ayat 19. Bayangkan, hujan deras gelap gulita, petir menyambar, kilat memancar. Begitulah hati manusia yang tak punya cahaya dari Allah. Sekilas terlihat, tapi kemudian tersesat lagi. Dunia menyilaukan, tapi hatinya gelap. Tak bisa membedakan mana yang benar, mana yang hanya gemerlap sesaat. Di zaman Nabi Muhammad SAW, ada contoh nyata. Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik di Madinah. Di depan Nabi ia manis tutur katanya, tapi di belakang ia menyulut fitnah, menggoyahkan iman kaum muslimin. Hatinya tak mendapat cahaya petunjuk. Ia terpukau pada kekuasaan, pada posisi, pada popularitas. Tapi tak punya ketenangan batin. Dunia menyilaukan matanya, tapi hatinya gelap. Berbeda dengan Bilal bin Rabah, secara dunia ia tidak punya apa-apa. Budak miskin disiksa karena iman, tapi hatinya bercahaya. Ia tak butuh kilat dunia, karena hatinya sudah terang oleh Ahad, keyakinan kepada Allah yang Esa. Jadi bukan soal banyak atau sedikit harta, terkenal atau tidak, tapi soal, apakah hatimu terang oleh iman atau gelap oleh keserakahan? Kalau kamu merasa hidupmu gelap, bisa jadi kamu terlalu mengandalkan kilat dunia. Coba diam sebentar. Hening. Hadirkan cahaya Allah lewat zikir, sholat, membaca Quran. Jangan kejar cahaya dunia, kejar yang menyalakan cahaya dalam hati. Saudaraku, di dunia yang serba cepat ini, jangan sampai kita ikut-ikutan menjadi manusia yang terburu-buru, lalu lalai dari makna. Jangan sampai kita menutup telinga terhadap panggilan Allah, hanya karena terlalu sibuk mengejar notifikasi dunia. Surat Al-Baqarah ayat 19 adalah peringatan yang lembut sekaligus tegas, bahwa di balik gemuruh kehidupan modern, ada suara hening yang memanggil kita untuk kembali. Mari pelan-pelan kita buka telinga, buka hati, dan kembali menyambut cahaya hidayah dengan lapang dada. Ya Allah, Engkau yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku dalam keimanan kepadamu, tumbuhkanlah rasa cinta yang dalam kepadamu dalam setiap langkahku, dan jauhkan aku dari kelalaian yang membuatku lupa tujuan hidup ini. Ya Rabb, ketika dunia menggoda dan hati mulai goyah, kuatkan aku dengan cahaya petunjukmu, lindungi aku dari keputusasaan, dan tanamkan keyakinan bahwa Engkau selalu bersamaku dalam setiap keadaan. Berikan aku kekuatan untuk terus memperbaiki diri, menjaga lisan, memelihara pandangan, dan memantapkan langkah menuju ridha-Mu. Jadikan setiap hari sebagai ladang untuk memperbanyak amal, dan setiap ujian sebagai pengingat akan kasih sayang-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga kita semua selalu diberi kekuatan untuk menjaga iman dan istiqomah di jalannya. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.